Riba ini dosa besar yang diremehkan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, salam sukses berkah mandiri untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di acara kesayangan kita semua. Ngeri banget, bincang riba dan real solusinya. Alhamdulillah, bersama saya Sofyan Sauri selaku host pada acara kali ini. Di studio setelah hadir narasumber utama kita, Bapak Taufik, selaku dari founder Riba Krisis Center Indonesia. Assalamualaikum Pak Taufik. Sofyan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. bisa membersamai pemirsa Niaga TV. Alhamdulillah, senang sekali Pak Taufik pada kali ini dapat kembali hadir di studio Niaga TV untuk memberikan pencerahannya mengenai riba nih. Siap. Alhamdulillah. Baik pemirsa, pada edisi Ngeri Banget kita kali ini, tema yang kita angkat adalah bebas riba seumur hidup, kiat jitu buat yang mau. Ya, tema kali ini kita akan membahas mengenai solusi real mengenai riba dan memberikan kiat jitu untuk para pemirsa yang ingin terbebas dari riba. Alhamdulillah. Nanti di menjelang akhir acara, pemirsa bisa menghubungi call center kita untuk menentukan pertanyaannya, bisa melalui telepon interaktif, bisa menghubungi nomor 0812 1998 1555, juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0812 9345 5676. Alhamdulillah. Baik pemirsa, tanpa panjang kata dan lebar lagi, kita akan segera memulai Ngeri Banget pada edisi kali ini. Saya serahkan kepada Pak Taufik untuk memberikan materinya pada edisi kali ini. Silakan Pak Taufik. Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Niaga TV dimanapun berada, jadi kita ketemu pada ini adalah sesi keempat ya. Kita bicara memang kontinuitas setiap pekan kita mau bicara solusi gitu ya. Jadi bincang solusi. Jadi kalau bicara di awalnya tadi ngeri banget, ya memang kita sudah bisa dikatakan ya mungkin sudah banyak yang tahu lah. Memang riba ini ngeri banget. Cuma kan kemudian seolah-olah setiap orang terperangkap pada ya dosa dan ancamannya saja. Tidak kemudian ya bisa untuk keluar dari persoalannya itu. Ya jadi yang hari-hari kita dengar dosa ini kemudian ancamannya juga sangat ngeri gitu kan, sampai kita buat tema acara ngeri banget, memang ya ngeri banget gitu kan. Sangat ngeri ya Pak. Ya, ngeri. Riba ini Masya. Nah, kita memang ingin kemudian lebih banyak membicarakan soal apa yang menjadi solusi-solusi itu. Ya apalagi pengalaman kami di Riba Krisis Center ya Mas Sofyan, sudah hampir ya 10 tahun lebih ya. Ini menginjak tahun ke-11. Ya memang kita sudah menemui masuk tahun ke-11. Kita sudah banyak melalui semua yang mungkin terfikirkan ketika orang bicara riba. Boleh jadi sudah kami lakukan, gitu kan? Artinya sekarang dengan katakanlah apa yang sudah kami menjadikan itu sebagai pengalaman, kita ingin sharing nih, ya ke banyak orang. Makanya judul yang kita kenalkan yang sekarang adalah tips jitu buat yang mau, karena sebetulnya solusinya sudah ada, tinggal mau atau enggan saja, gitu ya. Jadi kata kunci yang kita ingin garis bawahi bahwa bebas riba itu nggak cuma sekarang saja, tetapi ya seumur hidup, ya karena ini sebuah ancaman yang ya memang akan terus datang, ya akan terus menghantui kita ketika kita masih hidup. Hari ini bebas riba, belum tentu besok, lusa dan seterusnya kita akan bisa bebas riba juga, gitu kan. Dan bebas riba itu sekarang juga, nggak nunggu nanti, nggak nunggu punya uang, karena bebas riba itu nggak butuh uang. Hal-hal seperti ini akan kita terus ulang-ulang karena memang ini sesuatu yang boleh jadi tidak pernah terfikirkan, atau mungkin ya orang-orang yang terperangkap riba, yang sudah terlanjur riba itu ya kemudian terkurung saja oleh tekanan-tekanan penagihan sehingga mereka nggak punya bayangan atau gambaran apa yang harus dilakukan. Ketakutan. Iya, sudah kena mental dulu bahasa anak sekarang ya. Jadi iya begitulah, memang sistem ini hanya akan kokoh ketika sistem penagihannya juga keras. Itu yang terjadi, makanya pasti melanggar hukum ya. Jadi tips jitu buat yang mau ini sebetulnya kita juga kembali lagi ya membicarakan apa sih sebetulnya menjadi solusi itu. Kita katakan riba itu butuh solusi, gitu ya. Tapi solusinya jitu apa enggak nih? Ya, kalau KBBI itu jitu itu kan artinya tepat, gitu ya, tepat. Seperti misalkan orang yang sudah terlanjur riba, lalu kemudian diberikan uang, itu solusi. Tetapi jitu apa enggak kan begitu? Buktinya, ya kita katakan solusinya bukan uang kok. Dan memang meski dikatakan uang itu solusi, tapi tidak jitu. Buktinya ada orang yang sudah diberikan uang sebagai tadi katakanlah solusinya,
tapi dia masih mengulang lagi ribanya. Ya. Udah jadi habit. Berarti ya artinya kan dia berulang lagi kan. Ya padahal ya kembali lagi ancaman yang lain yang menunggu adalah wa man ada faulaika ashabun nar. Ya jadi yang mengulang lagi ini ancaman bahaya, ini bahaya latennya nih. Jadi yang sudah terbebas lalu kemudian dia mengulang lagi ya dikatakan ashabun nar gitu ya. Jadi ini mengerikan. Jadi ini menyasar orang-orang yang sudah tahu dia lalu bebas riba tapi kemudian mengulangi lagi. Padahal kita hari ini hidup pada sistem ekonomi hutang yang kita katakan, kita singkat sebagai ya sistem ekonomi hutang, kita singkat setan gitu ya. Karena memang setan akan terus mengajak kepada ya mendekatkan kita kepada neraka sebagaimana sumpah mereka ya ketika ya waktu ya di masa-masa yang kita pernah baca soal sejarah moyang kita begitu ya. Jadi balik lagi setan ini akan terus ya memerangkap setiap orang ya di dalam ya riba itu sendiri. Ya, makanya ketika hari ini bebas hutang, bebas riba, belum tentu dia akan bebas riba seterusnya. Makanya saya katakan tadi, kita butuh tips jitu nih, bukan hanya solusi saja, tapi kita butuh solusi jitu. Ya, makanya tadi saya katakan, contohnya yang paling gampang adalah uang. Orang hari ini berbicara, oh riba buat lembaga keuangan. Oh, bank konvensional riba, maka dibuatlah lembaga syariah, lembaga keuangan syariah. Tapi apa yang terjadi? Setelah 20 tahun lebih, ya Mas Sofyan, ini akan terus kita kutip gitu, ini kita mau mendramatisir loh. Jadi setelah 20 tahun lebih, lembaga keuangan syariah itu dibuat, yang mau menyaingi ekonomi riba, gitu ya, ternyata market share-nya tidak lebih dari 8%. Di negeri mayoritas muslim, gitu ya, artinya, oh iya lembaga keuangan syariah solusi, tapi ternyata tidak cukup jitu. Nah terus apa nih, ya tips jitunya, lalu apa nih solusi jitunya? Ya kita kembali lagi membicarakan tentang betapa hari ini kalau kita bicara riba, kita harus berbicara tentang sesuatu yang secara keimanan kita sudah lebih dulu disenggol nih ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu wattaqullah, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, wazzaru ma baqiya minar riba. Jadi kita menggarisbawahi sebetulnya yang bicara soal solusi itu sendiri ya Allah menawarkannya kepada orang-orang yang beriman. Jadi selama kita masih punya keimanan, mestinya riba jangankan dilakukan. Mungkin untuk saya kemudian membayangkan dengan semua ancaman dan dosa itu ya menyebutnya bahwa ya jangankan untuk dilakukan, berpikir untuk dilakukan saja tidak. Ya, jadi untuk memikirkan itu saja saya kira tidak. Ya. Karena coba bayangkan, dikatakan ancamannya seperti zinanya dengan ibu kandung, gitu ya. Itu kan sesuatu yang memang kita juga nggak akan pernah bayangkan. Dan itu pintu terkecilnya, kan begitu. Jadi ini sebetulnya ungkapan untuk ya menyudutkan setiap orang yang berpikir solusi itu uzurnya ada pada ya riba gitu ya, ketika dia membutuhkan sesuatu misalkan kemudian dia harus membuka akad riba, berpikirlah kembali tentang ancaman tadi ya. Jadi untuk difikirkan pun mungkin tidak, makanya jangankan dilakukan ya. Jadi kembali lagi kalau bicara tips itunya kita harus mengawali dengan keimanan, nggak bisa dengan yang lain lagi udah. Jadi bukan kurang duit riba itu, tapi kurang tauhid gitu ya, kurang iman. Iya kurang iman dengan sendirinya ya Mas Sofyan. Jadi itu tips jitu yang pertama. Lalu kalau memang itu tidak terasa sebagai solusi gitu ya, hari ini kita keimanan itu betul-betul dibuat ya samar semua gitu ya. Jadi keimanan ini kan kita bicara keyakinan pada hari akhir, itu yang paling utama. Jadi hari ini kemudian kita berhadapan pada jangankan hari akhir, untuk hari ini saja, untuk besok saja kita sudah ya mungkin pada kebingungan gitu ya, mau makan apa, kerja di mana gitu ya, dan seterusnya. Semua kekhawatiran hidup itu kemudian kita sudah harus hadapi hari ini, jangankan di hari akhir nanti begitu ya. Jadi keimanan hari ini kita kemudian memang dipreteli ya melalui ekonomi, terutama akhirnya dengan ekonomi riba itu ya kita betul-betul sangat jelas melihat bahwa ya betapa manusia yang mengaku beriman kemudian menantang Allah berperang karena memang kemudian tetap melakukan itu. Hari ini saja kita melihat banyak sekali iklan-iklan lembaga riba. Kalau sensitivitas kita terhadap keimanan itu cukup, ya nggak usah dikatakan tinggi, cukup saja. Ya tentu ketika kita melihat iklan-iklan riba, ya entah itu di jalan, ya di televisi, di media-media yang kita ada di dalamnya, itu pasti hati kita bergejolak, hati kita mesti akan memberontak itu, ya karena sensitivitas atas keimanan yang kita punya. Tapi hari ini kita seolah-olah maklum saja, menganggap itu seolah biasa, ya seolah tidak ada apa-apa. Sudah ternormalisasi, Pak. Iya, kita sudah dianggap hal itu sebuah hal yang normal, yang menjadi bagian kehidupan kita. Lumrah, memang dikondisikan begitu. Ya, jadi tips jitu yang pertama ini nggak bisa dilompati, nggak bisa. Jadi kembali pada keimanan, karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan itu, bahwa ya dipanggil orang yang beriman, kemudian ayat itu kan ditutup juga, in kuntum mu'minin, jika kamu benar jujur dengan keimanan tadi. Jadi keimanan kita diverifikasi 2 kali itu, di awal dipanggil orang beriman, lalu ditutup dengan jika kamu keimanannya jujur, benar-benar beriman.
gitu ya. Jadi itu memang betul solusi yang pertama dan utama kalau kita mau bicara tips jitunya. Situ. Nah, kemudian tips selanjutnya ini kemudian kita membaginya seperti yang pernah kita juga ulas dan kita akan terus tekankan karena memang ini sepertinya harus diulang-ulang terus supaya paham gitu ya. Jadi kita bicara segmen yang paling besar dulu nih. Segmen yang paling besar yang bisa dibilang ya jeritanya juga paling keras. Berita-berita soal fenomenanya juga begitu banyak gitu ya. Mereka yang kemudian merasa tertekan sampai yang paling mungkin menyedihkannya sampai gantung diri gitu ya, bunuh diri ya, naudzubillah gitu ya. Kemudian mereka sampai kemudian berpisah, keluarganya berantakan. Itu hal-hal dramatis yang sebetulnya kalau kita mau dokumentasikan, kita munculkan dalam publik, mungkin kita semua terbelalak gitu ya, karena yang hari ini mungkin sampai kepada kita dalam bentuk berita itu kan hanya secuplik saja, hanya 1-2 saja. Padahal ini sudah menjadi fenomena gunung es yang kelihatan di atasnya itu hanya kecil, padahal di bawahnya begitu banyak sekali. Nah itu makanya di antara nanti mungkin sesuatu yang akan kita munculkan, kita akan potret itu nanti dalam bentuk dokumentasi, saya kira perlu dimunculkan gitu yang membahas soal itu gitu kan. Jadi sekali lagi kalau bicara tadi setelah keimanan tadi, kita membagi segmen yang paling ya tadi saya katakan teriakannya lebih keras, yaitu orang-orang yang sudah telanjur ya, mereka yang mau tidak mau akhirnya tadi ada merasa uzur lalu kemudian membuka kata-kata riba gitu ya. Jadi untuk segmen ini memang sekali lagi yang seolah-olah butuh pertolongan ya dilunasi gitu. Padahal kalau kemudian kita cepat-cepat mengambil pilihan itu, pertama berapa banyak uang yang harus kita siapkan untuk melunasi itu semua. Itu banyak sekali gitu ya, itu triliunan lah itu kalau kita kumpulkan gitu ya. Kemudian yang kedua, daripada ya kemudian lalu secara instan mereka tadi dilakukan pelunasan dan kita sudah melakukan itu berulang-ulang lah ya, terbukti secara mental kalau itu belum kuat keimanannya, kemudian apa yang membuat mereka terjebak di dalam riba, lalu kemudian mereka menyadari bahwa mereka memang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu yang kemarin menjadi kuncinya. Ya, karena kalau tidak mereka betul-betul paham soal itu, maka akhirnya kembali lagi berhutang. Setelah dilakukan lagi. Jadi berulang-ulang lagi. Iya, berulang. Betul. Memang kita harus putus mata rantai itu dengan cara tadi secara mentalitas dibangun, kemudian secara ya pemahaman harus diperkokoh gitu ya, bahwa hari ini kita bicara kemampuan, sesuatu yang kalau memang mampu beli, ya itulah. Ya kalau bicara kebutuhan, ya mampu, maka kebutuhan tadi ya memang bisa dipenuhi. Tetapi kalau memang tidak mampu, ya sudah bersabar. Ya, itu hanya sebatas keinginan yang tidak perlu kita paksakan untuk kita lakukan. Tetapi hari ini kembali lagi kita dibenturkan pada sebuah ya sugesti-sugesti untuk memiliki sesuatu dengan cepat. Iya, betul. Ya, kita dijadikan manusia konsumtif yang segala sesuatu yang datang kepada kita dalam bentuk promosi iklan-iklan tadi menggoda sekali untuk kita ya miliki. Ya, ya itu semua. Viral, iya, jadi betul-betul ikut-ikutan. Iya, ya, jadi mulai dari katakanlah ya kita bicara gengsinya gitu ya, kita bicara ya sesuatu yang ingin dilihat wah gitu ya. Lalu kemudian pada saat yang sama iklan itu sendiri semua yang disugestikan tadi bersama dengan itu diberikan fasilitas bayarnya entar aja kan gitu ya. Jadi pay later gitu ya. Jadi pay later itu kan untuk membahasakan bahwa ya bayarnya entar gampang gitu lagi kan. Banyak sih Pak itu yang terjebak situ. Dan ini sebuah mindset yang ya Islam sendiri datang betul-betul ya ingin melindungi umatnya, sampai Rasulullah kemudian mengajarkan kita sebuah doa yang khusus untuk berlindung dari hutang. Ya, lalu hari ini kita dihadapkan pada sistem ekonomi hutang yang mereka jualan mengambil untung dengan cara menjajakan hutang. Nah ini kan sudah kontradiktif nih. Jadi kalau kita tidak hati-hati lalu memiliki ketahanan ya mental yang cukup untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang belum kita miliki kemampuannya, ya maka kita akan terus hanyut di sana. Ini yang saya kira paling ringkih ya katakanlah anak-anak muda hari ini yang mereka serba instan, sesuatu yang ingin dimiliki secara cepat, lalu kemudian mereka melakukan ya tadi akhirnya bypass ya, kemudian mengambil ya yang paling dekat sekali pinjol gitu kan, yang hari ini kemudian datang. Kalau dulu sebetulnya kan pinjol ini adalah bentuk online-nya rentenir kira-kira gitu ya. Betul. Jadi kalau dulu tidak ramai karena ruang lingkup rentenir ya paling sebatas di lingkungan kita tinggal saja. Hari ini rentenir yang online ini dia bahkan bisa menjangkau semua orang, bahkan di dalam kamar-kamarnya gitu kan. Mereka datang dengan iklan yang sangat menggiurkan, udah bayar nanti, udah beli saja dulu gitu kan. Itu kan memang praktek rentenir yang di online kan kira-kira gitu, dan masif akhirnya kan karena dilakukan secara online. Yang rentenir paling sampai di depan pintu kita, kalau yang online ini bisa sampai masuk ke dalam kamar kita gitu kan. Sehingga ketika tadi ya keinginan terhadap sesuatu itu tidak bisa kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan, lalu datanglah fasilitas untuk mempermudah juga untuk mendapatkannya. Seakan-akan seperti kayak solusi instan. Iya. Ya? Itu seolah-olah jadi kayak
orang mungkin yang tiba-tiba menginginkan sesuatu lalu dapat iklan pinjol nih. Jadi kayak ada kedapatan durian runtuh tuh. Wah, pingin tiba-tiba dia memfasilitasi gitu Bahkan kan. ada yang sampai kayak alhamdulillah seakan-akan itu. Wah, ya Masya Allah. Ya dulu kan kita bercandaannya riba ini maksiat yang sangat Allah benci tetapi dilakukan oleh orang sambil berhamdalah, sambil memuji namanya. Kan begitu kan, ini kontras sekali kan. Ya, jadi yang saya kira sekarang mengincar setiap orang ya pertama ya tadi yang berkaitan dengan keinginan orang itu terhadap memiliki ya keinginan terhadap sesuatu yang dia sebetulnya tidak mampu tetapi dia dipaksakan lah karena ya kemudian di antara iklannya adalah Anda adalah orang yang berpenghasilan tetap setiap bulan lalu penghasilan itu jumlahnya mencukupi untuk bayar cicilan kan begitu yang selalu dibenturin ya. Padahal apakah kemudian pekerjaan itu sesuatu yang kemudian didapat atau dimiliki secara permanen kan juga enggak ya. Jadi pertama tadi keimanan, kemudian yang kedua mentalitas soal ya manajemen kebutuhan dan keinginan. Sementara kami membunyikannya seperti itu. Ini tips jitu, betul-betul jitu sebetulnya. Cuma memang persoalannya ketika dibenturkan pada kebutuhan yang sifatnya tadi ingin segera instan, ya mungkin yang terasa jitu ini pun ya seolah-olah nggak jadi jitu gitu ya. Jadi seolah-olah yang jitu itu hanya uang dan uang saja. Padahal kita berhadapan dengan ekonomi riba itu mereka ya bisa dikatakan ya menguasai sumber daya uang kan begitu. Jadi kalau tidak kembali kepada yang basic, yang fundamental ya pemahaman kita tadi, maka semuanya akan lewat. Ya jadi kita menyebutkan dua tips gitu dulu deh. Pertama keimanan. Kemudian kedua mindset tentang ya manajemen butuh dan ingin. Itu dulu karena memang kalau bicara tadi dua hal ini saja modalnya saya kira sudah sangat jitu untuk bisa bebas riba seumur hidup. Karena kita bicara nanti ini penawaran akan datang terus dan dua hal ini kita perkuat maka ya kita akan ya bebas riba seumur hidup. Baik Pak Taufik. Mungkin itu keimanan dan merubah mindset. Mungkin itu solusi jitu untuk menghindari riba. Nah, mungkin sekarang solusi itu untuk bagi yang sudah terjebak riba nih Pak. Kira-kira yang apa terjerat riba gitu ya. Jadi dua hal tadi ya bisa dibilang yang pertama ini kan mencakup semua hal sebetulnya baik yang sudah terlanjur maupun yang memang punya kebutuhan. Keimanan itu adalah sebuah fondasi. Tapi kita akan bertambah lagi untuk tips itu yang ketiganya kalau yang udah terlanjur gimana? Karena kalau tadi bicara manajemen kebutuhan ya manajemen butuh dan ingin itu memang buat yang masih kuat sabar, yang memang dia betul-betul memilah sekali bahwa sesuatu itu memang layak untuk dia miliki sekarang atau belum. Kan begitu. Nah, buat yang sudah barangkali ini kita bicara sebuah maksiat dan maksiat itu sendiri ya memang sangat lumrah ada istilah khilaf gitu ya. Sesuatu yang kita sudah ketahui bahwa itu sebuah dosa gitu ya. Tetapi tetap dilakukan. Ya kan manusia begitu ya. Ya kita katakan khilaf gitu ya lah. Ya ini yang khilaf juga banyak sekali ya dan berkibun gitu ya di mana-mana. Khilaf pasal, Pak. Khilafnya ya hilafnya hilaf apa? Ya hilaf uzur gitu ya, hilaf kebutuhan gitu ya. Jadi buat mereka yang sudah terlanjur dan memang ini banyak sekali Mas Sofian ya. Tips jitunya memang ya ketahuilah hak-hak kita sebagai orang yang berhutang. Oh ternyata yang berhutang pun punya hak gitu kan. Ya tentu kalau bicara haknya orang yang berpiutang atau kreditur ya jelas hak dia adalah untuk dibayar kan begitu ya. Dan kita juga ingin tegaskan hari ini kita ada pada dua sisi yang betul-betul sama-sama mengancamnya. Pertama ribanya diancam neraka dan kedua tidak bayar hutang itu diancam tidak masuk surga. Lalu kalau tidak masuk surga mau kemana gitu kan. Kan sama juga berarti kan. Makanya kita ingin tegaskan semangat bebas riba itu adalah semangat membayar hutang. Ya ingat betul itu. Yang itu mungkin tidak terfikirkan ketika orang sudah terjerat riba, dia taunya bebas riba aja. Ya, dia taunya tidak ada tekanan penagihan saja, ya. Ya sekarang saya selalu katakan ketika orang yang datang dalam bentuk ya cerita-cerita bagaimana dia ditekan-tekan ya dalam ditagih debt collector itu, saya selalu bilang ya debt collector itu anggap saja sebagai orang-orang yang ya mentaujih kita gitu supaya untuk bayar hutang kan begitu. Jadi ribanya tidak kita bayar, tetapi sisa hutang yang memang masih ada kan memang harus dibayar. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa si kreditur itu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Karena uang pokoknya kembali. Uang hutang yang memang sudah keluar tadi, ribanya dihilangkan, uang pokoknya tetap kembali. Gitu kan? Jadi hari ini orang yang sudah terjerat tadi, dia hanya panik pada saat tekanan penagihan datang, lalu setelah bebas riba, kan sebetulnya masih ada hutang yang tetap harus dibayar. Gitu kan? Makanya sadari hak itu, hak yang orang berhutang tadi apa? Yang pertama tentu hutang tadi ya harus bebas riba. Itu hak yang melekat secara konstitusional. Makanya di kami buat lembaga bantuan hukum. Kenapa? Karena memang pendekatannya harus secara hukum. Kita perjuangkan hak-hak setiap warga negara muslim ya untuk bisa bebas riba, untuk bisa bayar hutang sesuai dengan nominal pokoknya saja. Dan itu pembelaan, bukan perlawanan.
Jadi yang sudah terlanjur ada hak untuk tidak bayar riba, ayo perjuangkan itu sama-sama. Dan lembaga bantuan hukum yang kami buat memang menyasar langsung supaya setiap orang sadar terhadap hak tadi, lalu tahu bagaimana caranya untuk melakukan pembelaan. Lalu kemudian kami menjadi bagian yang ikut membelanya, terus menerus gitu ya. Jadi haknya tidak bayar riba. Lalu hak yang berikutnya, kita bicara sesuatu yang ketika memang tidak mampu bayar, maka orang itu tidak bisa atau tidak boleh ditekan-tekan. Nah, itulah yang sekarang terjadi, sudah menjadi rahasia umum. Sistem ekonomi hutang itu hanya kuat ketika sistem penagihannya juga kuat. Jadi, saya ingin katakan bahwa semua penjahat-penjahat riba itu, debt kolektor yang datang kepada kita, pasti melakukan ya perbuatan melawan hukum. Itu pasti. Tinggal kita cari saja bagian yang mananya, lalu kita mau proses secara pidana atau perdata nih. Karena perbuatan melawan hukum itu bisa kita proses dalam bentuk ya delik pidana atau perdata sekaligus. Gitu ya. Sementara kepada yang one prestasi ya unsur perdata saja yang bisa ditempuh. Dan memang ada undang-undang lex spesialis ya, undang-undang khusus yang membunyikan tentang ya misalkan undang-undang nomor 39 tentang hak asasi manusia. Tidak ada karena urusan utang ya kemudian orang bisa dipenjara. Itu sebuah ungkapan sebetulnya bahwa ya ketidakmampuan membayar itu memang tidak bisa diapa-apain kecuali ditoleransi ya untuk dilapangkan, direstrukturisasi dan seterusnya. Bahkan di dalam Islam orang yang tidak mampu itu wajib diberikan kelonggaran. Ya artinya wajib ini ketika tidak dilakukan kan maka krediturnya jadi berdosa kan begitu kan. Jadi memang wajib untuk dilonggarkan gitu ya, asal tadi tidak mampu. Bagi yang tidak mampu. Tidak mampu. Bukan punya tapi ditertar ya Pak ya. Iya, itu juga menjadi penyakit kan hari ini. Makanya sebetulnya kita harus punya sebuah parameter seseorang dikatakan mampu atau tidak mampu untuk dalam membayar tadi. Itu yang kita sebenarnya sekarang sudah rumuskan bahwa selama masih makan yang bersangkutan harusnya bisa bayar hutang, bisa menyisihkan selama masih makan tuh. Seminimal mungkin. Minimal. Bisa. Jadi kalau dia masih bisa makan 3 kali sehari, maka sisihkanlah jatah makan 1 kalinya untuk bayar hutang. Maka sebulan kalau makan sekali 10.000 lah katakanlah begitu, maka sebulan minimal ada 300.000 yang bisa disisihkan untuk bayar hutang. Dan itu bentuk kesungguhan kita betul-betul karena kita takut neraka dan kita juga takut tidak masuk surga. Dua hal yang mengikuti sekaligus. Gitu ya. Jadi tips berikutnya kalau bicara yang sudah terlanjur tadi, kenali hak-hak kita, lalu kemudian lakukan pembelaan bersama lembaga-lembaga yang memang concern di dalam pembelaan tersebut. Karena hari ini memang kita membutuhkan sebuah lembaga yang spesifik membantu setiap orang yang memang di dalam sebuah pembelaan. Jadi nggak bisa lembaga yang kemudian ya mereka mengurusi semuanya, nggak bisa. Memang makanya kemudian kita buat lembaga bantuan hukum khusus. Yang makanya kita namakan juga sesuai dengan visinya Indonesia Tanpa Riba. Indonesia Tanpa Riba. Ya. Insya Allah. Oke, Pak Taufik, saya ada ingin tanyakan nih Pak. Boleh. Dari tadi kita membahas solusi jitu buat riba, tapi akhir ini ada yang mengganggu saya nih Pak. Gimana? Soal riba nih. Jadi begini Pak, di daerah kampung saya nih, mungkin Pak Taufik udah tahu juga ya. Hampir rata-rata ibu-ibunya itu sudah terjerat di namanya koperasi atau bank emo. Ya. Bahkan salah satu saudara saya pun udah ya. Dan itu bahkan sampai ada yang udah bertahun-tahun nggak bisa lepas. Ya. Jadi mereka itu seperti menjerat. Iya, betul sekali. Misal ada yang sudah mau lunas nih, 3 kali cicilan nih udah mau lunas, mereka nawarin bisa top up ya. bisa tambah lagi. Ya. Jadi ada ibu-ibu yang sering curhat, saya juga pernah dengar kan. Ya. Di rumah saya sering ibu-ibu pada pengen lepas cuma susah gitu. Ya. Itu kira-kira ada solusi gitu Pak? Ibu kita nih bisa ngasih solusi juga buat ibu di kampung saya. Menarik nih Mas Sofian. Memang Mas Sofian ini harus betul-betul juga mengumpulkan ya fenomena yang terjadi di lingkungan terdekat lah ya, supaya nanti bisa kita bahas. Karena sekali lagi kita mau bincang solusi nih, bicara solusi gitu ya. Kita akan perbanyak. Bahkan jawaban ini pun nanti akan kita ikut sertakan dengan ayolah kita challenge gitu ya. Nanti mungkin di lingkungan Mas Sofian dulu yang kita mau terapkan bagaimana kemudian kita namanya ada program namanya KB Bebas Riba. Nah, KB itu adalah kependekan dari Kampung Bebas Hutang. Bebas hutang. Karena kita bicara, kita mau bedol desa nih, satu desa sekalian gitu ya. Selama memang setiap orang juga kemudian berkomitmen untuk sama-sama ya menjalankan programnya. Karena riba ini erat sekali dengan ya kita bicara ketidakberdayaan. Ya, sebuah kondisi yang memang diciptakan untuk orang agar terus tadi ya dikatakan tergantung terus. Karena apalagi kalau yang sifatnya pinjaman ya model seperti ini yang ya kita katakan rentenir lah mereka itu kan, yang kalaupun disebut koperasi, praktek koperasinya nggak jalan gitu, pondok saja gitu ya. Di level-level retail seperti ini itu bunganya besar sekali, luar biasa Pak ya, bahkan sampai ada yang 20% sebulan gitu ya. Jadi memang dikondisikan orang yang sudah berhutang itu akhirnya hanya mampu mencicil
gitu ya, hanya mampu untuk membayar hutang ya dan makan saja. Bahkan mungkin untuk makannya ya nyerempet-nyerempet gitu, akhirnya nggak bisa makan juga karena untuk bayar hutang. Sehingga ketika ada kebutuhan mendadak gitu ya, dan memang kebutuhan itu sudah pasti akan terus ada gitu ya, ya opsi yang mereka bisa lihat hanya berhutang lagi. Gitu ya. Jadi memang dikondisikan betul-betul ya tadi karena bunganya besar sehingga dia hanya bisa untuk bayar hutang dan makan saja. Untuk kemudian biaya sekolah ya tiap tahun gitu ya, ya harus bayaran SPP dan yang lain-lain, terus ada orang sakit dan seterusnya. Jadi kondisikan ya akhirnya berhutang lagi. Ya, ini sebuah saya kira hal yang paling mudah untuk kita ceritakan bagaimana sistem ekonomi hutang itu memang memperdaya. Tadi karena riba ini kita bicara ya sesuatu yang manusia miliki lalu kemudian digembosi, ya sesuatu yang harusnya bisa tumbuh tetapi ya tidak tumbuh-tumbuh karena kemudian ada beban yang sangat berat ya gitu ya. Jadi kita ya kalau bicara soal sebuah situasi yang memang sudah ya bertahun-tahun dihadapi, ini kan bicara mungkin sampai beberapa generasi itu, saya pernah memang kita juga ya memotret hal yang sama itu di bilangan Jakarta, sampai satu kampung itu memang ya urusannya memang hanya hutang saja dari generasi ke generasi itu. Tapi mereka merasa tidak ada apa-apa, jadi seolah hal yang biasa juga. Mereka bisa jualan lalu bisa mencicil tanpa disadari bahwa yang menjadi cicilan tadi ya yang memang ngepres sekali dengan kemudian mereka tidak bisa nabung jadi karena udah dibayar cicilan gitu ya. Jadi nggak ada untuk kemudian ya jatah untuk betul-betul nabung sehingga ketika dia membutuhkan sesuatu dia bisa gunakan tabungan yang nggak meminjam lagi gitu ya. Makanya ini kan masuk dalam lingkup yang sudah telanjur. Ini juga challenge buat pemirsa Niaga TV. Kalaupun mengalami hal yang sama, ayo kalau mau bergerak, kami bisa pandu, kami akan terjunkan tim, kita kumpulkan mereka semua. Ayo kita buat komitmen bersama untuk bebas ribanya. Ya, kemudian kita akan bantu stimulus untuk melunasi hutang itu satu demi satu. Kita sudah punya sebuah program yang memang membuat tadi pelunasan hutang bergilir itu bisa kita buat. Jadi kita kumpulkan mereka jadi satu, lalu komitmen bebas ribanya kita ya bangun. Ini kalau bicara bebas riba tentu yang menjadi ribanya tidak jadi beban untuk dibayar lagi. Nah, sisa hutang itu yang kemudian kita sepakati untuk dilunasi secara bergiliran. Kepada ya tentu kita datangi tuh rentenirnya, penjahat riba-riba tadi yang negara dalam hal ini juga sudah ada keberpihakan ya bahwa mereka terkena undang-undang pelepasan uang, mereka adalah bank gelap yang mereka tidak punya legal standing, ya tentu akan lebih mudah. Ayolah kita gerakan lingkungan kita seperti yang lingkungan Mas Sufyan ini, mudah-mudahan nanti bisa ada cerita lagi bicara solusi bahwa di tempat Mas Sufyan, ya kemudian juga di tempat-tempat yang lain yang punya ya karakteristik jenis hutang seperti ini, ya kemudian sudah tidak ada lagi cerita mereka ya mengulang-ulang lagi. Tadi karena komitmen pemberdayaan juga akan kita bangun. Jadi supaya yang menjadi kebutuhan berikutnya tidak didapat dari cara berhutang, tetapi dari uang yang sudah bisa dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan yang ada di lingkungan itu. Gitu. Jadi KB bebas riba ini, kampung bebas hutang ini, pertama yang disasar adalah komitmen bebas ribanya, lalu kemudian membantu pelunasan secara bergilirnya, lalu ya yang kita bantu secara bergiliran itu adalah mereka yang punya komitmen tinggi untuk menjalankan fungsi pemberdayaan di tempat itu. Ya kalau bicara pemberdayaan, kita bicara keunikan dari setiap wilayah, keunikan setiap orang ya, ragam profesinya, ragam sumber daya alamnya yang itu nanti kita bisa tumbuhkan supaya ada hasil yang membuat ya setiap orang yang ada di sana nggak perlu berpikir untuk berhutang riba lagi. Hutangnya tetap mungkin dibutuhkan, tapi hutang yang tanpa riba begitu. Jadi setelah bebas, biasanya kalau sudah bebas riba ya, tekanan-tekanan penagihannya sudah berkurang atau hilang, itu nanti banyaklah ide-ide yang bermunculan. Biasanya sih gitu Mas Sufyan. Jadi memang kita harus betul-betul mengedukasi dulu buat-buatnya, dan edukasi ini kita barengi dengan kita di komitmen pelunasan. Kita bantu pelunasannya, tetapi ruang lingkup komunitas yang kita bantu ini saling menjamin satu dengan yang lain supaya tidak lagi ya hanya berulang-ulang saja. Ya dilunasi tapi berhutang lagi, berhutang lagi kan percuma. Itu dia. Ya, kan bisa dikatakan sumber daya juga nggak banyak-banyak sekali gitu kan. Jadi ayo bebas riba, lalu menjadi orang-orang yang lebih berdaya. Kita lebih berdaya dan memberdayakan. Gitu. Masya Allah, luar biasa solusinya nih. Baik para pemirsa Niaga TV yang mungkin memiliki pertanyaan seputar riba, boleh kirimkan pertanyaannya melalui telepon interaktif kami. Bisa menghubungi di 0812 1998 1555. Juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di 0812 9345 5676. Kita tunggu pertanyaannya bagi pemirsa Niaga TV. Oke, Pak Topik, tadi kita sudah membahas 3 tips gitu nih. Betul, 3 sebelumnya tips nih, kita udah dapat 3 tips nih buat pemirsa. Yang pertama tadi ada tips pertama itu
meningkatkan keimanan. Ya. Di mana iman tersebut bisa mencegah kita dari terjebak atau masuk ke dalam riba. Ya. Dan untuk tips yang kedua, kita bisa mengubah mindset nih biar nggak terus-terusan berulang riba, udah lunas ngambil lagi, udah lunas ngambil. Nah itu kita harus mengubah mental dan mindset kita supaya tidak terus terjebak dalam riba nih bagi kita terjebak. Gitu. Dan yang ketiga tadi ada hak-hak bagi si penghutang. Apa saja haknya, kita harus penuhi dulu hak kita, baru kita nanti bisa untuk keluar dari riba tersebut. Ya, ya. Oke, mungkin ada lanjutan lagi nih, Ya, Pak, ya. selain 3 tips tadi, Pak. Jadi tips itu yang kita tambahkan yang keempat sekarang. Sekarang yang 4 Jadi tips itu yang pertama soal keimanan ini akan menjadi yang pertama dan utama dan dibutuhkan buat yang sudah telanjur ataupun yang punya kebutuhan. Yang sudah telanjur pun memang dia butuh. Kalau yang tadi meningkatkan keimanan buat yang punya kebutuhan digoda terus, oh ya miliki itu, ini ada pinjaman, iman iman ditingkatkan supaya enggak lah itu dosa kan begitu ya. Lah kalau yang sudah telanjur kita bicara pemulihan keimanan. Karena memang kita pastikan setiap orang yang mengambil kata-kata riba tadi, yang membuka kata-kata riba itu memang imannya sedang sakit. Ya sebagaimana orang sakit ya dipulihkan dulu kan begitu ya, pulihkan keimanan. Yang pertama ini memang hanya bisa kita dapat melalui kajian-kajian keislaman yang kita ya sekarang sudah sangat banyak sekali gitu ya, bisa kita ikuti. Dan memang kita ya nggak hanya urusan riba, untuk semua ya keselamatan di dunia itu memang ya sampai di akhirat itu memang ya solusinya keimanan. Nah untuk 2 yang berikutnya ini kayaknya memang akan kita buat simulasi nih. Tapi saya tambahkan dulu yang keempat, tips itu yang keempat yang nanti menjadi 3 sebetulnya kalau untuk prakteknya, untuk kita bicarakan terus-menerus prakteknya. Jadi yang keempat ini adalah kita menyebutnya ya ta'awun. Ya, jadi ta'awun ini adalah ya kalau bicara artinya ya dia kan tolong menolong. Dan ta'awun itu sendiri sebuah kata yang memang sebetulnya di dalam Islam juga bukan hal yang asing gitu ya. Jadi lembaga riba ini lembaga ta'awunnya kebatilan kan gitu. Maka selama ta'awun untuk kebajikan ya ini tidak kita lakukan, maka lembaga riba akan terus membesar gitu kan? Pasar, ya, Pak, ya? Jadi hari ini lembaga ta'awun kebatilan lebih besar dari atau bahkan mendominasi lebih dari ta'awun yang bicara kebaikan tadi. Yang itu. Dan ta'awun yang paling dasar aja kita bicara soal orang-orang yang punya uang lebih memilih lembaga riba untuk menyimpan uangnya. Itu sudah sangat nyata sekali gitu ya. Jadi hari ini kalau kita bicara hal yang paling simple, sudah stop, tutup akun-akun ya rekening di bank atau lembaga-lembaga riba ya, berpindahlah ke ya rekening bank syariah. Itu dulu yang paling simpel udah. Ya, jadi udah tutup sama sekali, nggak ada uzur udah. Sekarang tutup rekening konvensionalnya, pindah semua. Ayo kita perbesar ya market share lembaga keuangan syariah kita, gitu ya. Lalu kemudian kalau kita bicara praktek ta'awun yang lebih variatif gitu ya. Sesuatu yang hari ini kalau lembaga riba itu kan orang butuh sesuatu tinggal datang dipinjami ya lalu membayar. Kalau bentuk ta'awun yang mau kita hadirkan dan terus kita perbanyak adalah ya mekanisme pergiliran dari setiap orang yang punya kebutuhan. Gitu ya. Jadi sebagai sebuah contoh ya paling gampang misalkan orang punya 1 juta mau punya rumah bagaimana? Iya. Lalu kalau yang umum kan terjadi 1 juta lalu disisihkan ya 2 tahun menabung kumpul uang DP lalu kemudian pinjam ke bank sisanya gitu. Atau malah dengan katakanlah penghasilan dia yang tetap lalu dia mengajukan pinjaman tetapi ya kembali lagi akadnya akad riba gitu ya. Lalu untuk yang praktek ta'awun seperti apa ya? 1 juta kemampuan tadi, kalau kita bicara kemampuan untuk punya rumah sebutlah angka 100 juta, maka kita harus berkumpul bersama 99 orang yang lain. Sehingga jumlahnya 100, masing-masing 1 juta, maka di bulan itu ada 100 juta yang bisa digunakan untuk membangun rumah. Ya memang bergiliran. Kalau bicara 100 orang maka perlu menunggu 99 bulan. Gitu ya kira-kira. Oh lama ya? Iya kalau memang kita mau berhitung secara matematika. Tetapi hari ini kita bicara keberkahan yang akan kita dapat. Ditambah lagi kita sudah memiliki stimulus-stimulus sehingga yang 100 orang tadi saya yakin kita buat simulasinya nggak nyampe separuh. Ya kalau tadi bicara 100 bulan nggak nyampe 50 bulan bahkan bisa lebih pendek lagi. Itulah praktek ta'awun yang harus kita perbanyak. Ya lalu ta'awun ini kemudian menjadi ruang lingkup yang dekat dengan kita sehingga kontrolnya juga lebih mudah. Ya satu bentuk ta'awun di tempat ya sebutlah di desa A, di desa B, C dan seterusnya. Lalu kemudian antar desa tadi juga saling terkoneksi, maka saya yakin 100% ini menjadi sebuah lembaga yang
menjadi solusi konkret yang ketika orang punya kebutuhan dia tinggal datang saja ke sana. Tetapi butuh ya tadi semangat tahun itu yang kita tunjukkan. Dan tahun ini sendiri memang sangat erat kaitannya untuk bisa berjalan secara kontinu, ada penjaminan. Bukan jaminan ya, karena jaminan itu sendiri masih butuh diproses. Tapi penjamin. Nah, dalam hal ini kami siap menjadi lembaga penjamin itu. Maka ketika ada yang ya katakanlah fraud, lalu kemudian ada juga yang terkendala, kami siap menggantikan orang-orang tadi supaya program itu berjalan. Jadi kita mempersiapkan diri sebagai lembaga penjaminnya, ya supaya sekali lagi program tahun ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ya tinggal kemudian apa yang menjadi kebutuhan, ayo menjadi kebutuhan kumpul, lalu kemudian kita bertahun itu supaya bisa menghadirkan ya solusi konkret buat kita yang punya kebutuhan. Ya nanti sekali lagi ini memang butuh banyak praktek Mas Sofyan. Jadi untuk yang kedua tadi manajemen ya ingin atau butuh ya kita buat prakteknya, kemudian yang sudah telanjur hak-hak ya orang-orang yang berhutang nanti kita juga buat ya simulasinya kita grup-grupkan, lalu kemudian yang praktek tahun juga akan kita perbanyak. Jadi mungkin nanti ke depannya setiap pekan kita bicara lebih khusus kepada 3 segmen ini. Ya yang pertama tentu yang berkaitan dengan keimanan, kembali kepada diri masing-masing. Ayo kita kembali kepada kajian-kajian keislaman, kepada ya upaya-upaya kita untuk mengembalikan keimanan yang kian hari memang ya dibuat luntur gitu ya. Ayo pulihkan keimanan, ayo ingatkan keimanan. Lalu kepada 3 yang lain ya tadi soal manajemen butuh atau ingin, hak-hak orang yang berhutang, ya kemudian ya bentuk-bentuk tahun kita akan bicarakan terus ya sebagai bentuk simulasi, kemudian kita ceritakan ya sebagai bentuk portofolio yang saya yakin dari ketiga ini akan mengkerucut terus sebagai sebuah bentuk solusi yang lebih konkret lagi, gitu ya. Solusi real apa ya? Ya solusi sangat real sekali. Jadi kalau ada yang bilang oh bingung, ayo kita bicara gitu ya. Yang masih kebingungan di mana adanya karena sekali lagi kita terpaku pada solusi Tuhan. Padahal uang mungkin solusi, tetapi tidak jitu. Ya, tadi 2 contoh saya menunjukkan kenapa tidak jitu. Yang pertama, orang-orang yang diberikan solusi uang, pada akhirnya dia hanya mengulang saja. Lalu kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan syariah yang hari ini setelah 20 tahun lebih ternyata ya secara animo ya tidak captive ya. Pangsa pasarnya tidak lebih dari 8%. Ya, justru ya lembaga-lembaga riba tadi 90% lebih menguasai ekonomi. Ya. Jadi itu yang saya katakan memang ternyata tidak jitu, kurang jitu. Cukup ironi sih Pak. Ironi kita sebagai negara muslim terbesar, ya, keberminatan untuk menyimpan uang di bank syariah hanya mencapai 8% saja. Meminjam dan menyimpan dan meminjam juga. Jadi kan funding dan lending gitu ya. Ya terkait juga memang ada kata-kata yang ya saya kira mungkin kemudian di masyarakat kebingungan nih kok kelihatan nggak ada bedanya. Itu pula yang mungkin nanti juga kita akan coba kritisi terus. Tapi yang jelas uang memang solusi, tetapi tidak jitu. Saya katakan begitu. Dan yang jitu ini tinggal yang 3 ini saja. Saya yakin yang keempat, yang 4 hal tadi, yang pertama kembali pada diri masing-masing, yang ketiga ayo kita perbanyak. Ya nanti kita buat simulasinya, lalu kita bincangkan setiap pekan sehingga nanti ada inspirasi buat yang lain supaya mereka bisa ikut juga. Ya lalu kita gelindingkan saja. Saya yakin ini bicara ya efek bola saljunya selama lintasannya salju, yang kecil tadi akan terus membesar. Mudah-mudahan ya anak keturunan kita nanti tidak kebingungan sebagaimana orang tuanya gitu ya. Mereka sudah tahu mau butuh modal, butuh kendaraan, butuh rumah dan yang lain-lain, sudah ada lembaga yang betul-betul memberikan fasilitas itu. Karena dimulai oleh orang-orang tuanya sekarang untuk membangun lembaganya tadi. Iya betul. Gitu. Jadi ini akan jadi legacy ya, ada warisan kepada mereka nanti. Iya mungkin kalau cuma hanya bayangan rancangan nggak, kita takut terus nih. Makanya kayak ayo lo kita mulai konsep tahun ini. Iya. Gitu. Jadi ya sangat dekat lah ya tahun itu. Tapi dan sering kita dengar ya sesuatu yang udah pasti kita bicarakan dan selalu kita dengar, tapi bentuk prakteknya yang masih sangat kurang. Ya bukti bahwa kita semua gagal tahun adalah di lembaga ribanya itu semakin besar. Wah itu saja gampang ya. Kita gagal tahun karena tadi buktinya lembaga riba jauh lebih besar. Itu aja. Ya, saya kira yang bisa kita contohkan, kita benturkan gitu ya kenyataan tahun kaum muslimin hari ini. Gitu. Oke, menarik Masya Allah nih. Mungkin saya ada pertanyaan lagi. Baik, boleh nggak apa-apa. Sambil menunggu pemirsa yang mau bertanya, mungkin saya dulu nih. Boleh. Mengenai emas nih Pak nih. Ya. Saya pernah dulu menjumpai, dulu kan saya pernah buka usaha konter Pak nih. Nah itu tuh pernah ada yang menawari emas yang namanya mini gold. Oh mini gold. Dan itu tuh kayak ada gramasi-gramasinya. Ya. Kalau sudah ngumpul ini bisa tuker dengan ini, tuker dengan ini. Nah itu setiap kita tuker ke yang misalnya dari 0,5 gram ke 1 gram, itu kan misal harganya pas kita beli segini, itu kita pas tuker mau 1 gram harganya berbeda nih. Itu jatuhnya tukar tambah atau
Gimana tuh Pak? Ya, Kira-kira? jadi ya potensi riba itu terjadi kepada 3 bentuk relasi ya. Pertama, antara orang dengan orang. Oh, ternyata potensi riba ini adalah potensi riba yang sangat besar ancamannya. Iya, iya. Ya, karena tadi dikatakan riba terkecil seperti zina dengan ibu kandung, tapi tidak dikatakan apa bentuknya. Tetapi yang dikatakan riba yang paling besar adalah mencederai kehormatan sesama muslim. Ini kan relasi antara orang dengan orang. Ya, tapi kita bisa bayangkan kalau yang itu terkecil saja seperti itu, bagaimana yang paling besar dosanya kan? Memang tidak disebutkan bobot dosanya, tetapi kita disebutkan bahwa yang paling riba itu. Jadi relasi antara orang dengan orang, makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah relasi antara orang dengan uang. Itu yang kemudian muncullah lembaga-lembaga keuangan riba yang memang ya relasi antara orang dan uang ini kemudian mereka menjadikan investasi, simpan pinjam itu diantara pintu-pintu riba. Ya, karena kemudian simpan pinjam yang diberikan tambahan akan jadi riba qard. Kemudian investasi yang terjamin, ya itu juga menjadi salah satu bentuk riba. Lalu yang ketiga, dan ini sesuai pertanyaan tadi, relasi antara uang dengan uang. Kita bicara komoditi riba. Memang sumber yang kalau kita bilang dalil yang secara tegas menyebutkan soal komoditi riba ini memang yang paling mendasar. Gitu ya. Jadi kita harus mengenali setidaknya ada 6 yang disebut dengan komoditi riba yang hari ini kemudian juga dipadankan dengan ya kalau bicara tadi 6 komoditi itu adalah emas, perak. Itu dikualifikasi sebagai alat tukar. Ya, jadi alat tukar. Iya, iya. Bukan uang ya, bukan, tapi alat tukar. Sebagai alat tukar. Kualifikasinya alat tukar. Maka yang hari ini sebagai alat tukar dia masuk di dalam komoditi riba. Ya, hari ini yang menjadi alat tukar kita apa? Uang kertas. Uang kertas. Gitu kan. Jadi uang kertas termasuk dalam komoditi riba, ya. Lalu kemudian yang 4 lain ini kaitannya sama bahan makanan yang pokok dan bisa disimpan bahkan ditimbang, gitu ya. Jadi yang pertama adalah garam, kurma, kemudian gandum kasar, gandum halus, ada bir ya sebutannya gandum kasar. Ya itulah, pokoknya ada 2 jenis gandum yang memang di masa itu memang jadi bahan makanan pokok. Ya, yang hari ini menjadi bahan makanan pokok itu adalah beras. Jadi mereka terbagi menjadi 2 kelompok, yang satu alat tukar, yang satu bahan makanan pokok. Lalu ketika dipertukarkan di dalam satu ilat, dalam satu kualifikasi, tadi misalkan kalau contohnya tadi emas ditukar dengan emas. Satu golongan dan satu jenis, emas dengan emas. Maka syaratnya 2. Dia harus dilakukan saat itu juga seketika, tangan ke tangan, cash. Yang kedua tidak boleh ada selisih. Jadi kalau yang 1 gramnya, karatnya lebih besar 24 karat, yang ini 23 karat, lalu kemudian karena 24 karat dia 1 gram, yang 23 karat jadi 1,1 gram. Nah itu nggak boleh, karena selisih gramasi, gitu ya. Jadi kalau dia sama jenis, satu kelompok, syaratnya 2. Lalu kalau dia dalam satu kelompok tapi beda jenis, ya. Jadi misalkan emas ditukar dengan rupiah, seperti pertanyaan tadi, kan emas ditukar dengan rupiah. Syaratnya cuma 1, harus tunai, cash. Harus tunai. Ya. Jadi pertanyaannya kalau tadi berkaitan dengan, harga berubah, berbeda nggak jadi masalah. Itulah transaksi, pertukaran yang dibolehkan. Tapi dia harus tunai. Hari ini kita bicara, enggak itu mini gold atau apa sebutannya kalau yang besar seutuhnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa bicara soal gramasi. Kita bicara pertukarannya itu, fisiknya ada apa enggak. Iya. Karena kan harus tunai. Nggak bisa, itu fisiknya ada di dalam catatan tabungan. Nggak bisa, itu tidak tunai. Maka kan terjadi yang namanya riba. Kalau bicara timbangan ada yang disebut dengan riba nasiah berkaitan dengan tempo. Lalu yang berkaitan dengan timbangan ada yang disebut dengan riba jenisnya saya lupa. Yang jelas itu terjadi karena selisih tidak tunai. Ya, jadi syaratnya ketika dia dalam satu golongan lalu kemudian dipertukarkan beda jenis, syaratnya cuma 1, tunai saja. Artinya fisiknya yang emas dipegang, yang uang ini pertukaran juga dipegang, lalu kemudian dilakukan transaksi. Gitu. Jadi harus ada fisiknya berarti ya. Harus ada fisiknya. Jangan sekedar saya punya emas negeri. Ya. Nanti dengan rupiah. Ya, nggak bisa dicatat, itu berarti tidak tunai. Ya, termasuk juga forex. Forex ini sebuah praktek yang tadi dalam satu golongan beda jenis. Kan forex ini kan pertukaran mata uang. Ya, pertukaran mata uang. Kemudian terjadilah ya misalkan rupiah dengan dolar. Selisihnya $1 ya menjadi 15.000 gitu ya, sekarang. Tidak jadi masalah, tetapi fisiknya memang harus dipertukarkan saat itu juga. Kalau kita bicara larangan, ya sudah tidak berkelit-kelit bahwa ini fisiknya tuh kita katakan kemudian tertundanya hanya sebentar misalkan. Kalau tidak bisa, udah kita taat saja lah. Karena sesuatu yang dilarang apalagi demikian keras, nggak usah kita akal-akali lagi untuk katakan bahwa tertundanya cuma sebentar kok. Penundaan itu sendiri sudah menjadi bentuk menyalahi larangan. Kan larangannya jelas, ada, tidak boleh tertunda.
gitu ya. Walaupun kemudian fikih kontemporer juga membahas dan mengulas tentang kondisi yang sekarang kan sudah ada rekening bank, uangnya pada saat emas diterima uang dikirimkan gitu ya, atau lewat e-money gimana ya, tuh Pak? bisa. Artinya kalau bicara kalau e-money kan praktek, ini kan uang elektronik ya, termasuk alat tukar kategorinya kan, ya sehingga tetap sama ketika memang pembelian terjadi uangnya masuk, gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi kembali, ayolah kita kembali untuk mungkin pertanyaan yang sifatnya fikih nanti bisa ditanyakan ulang gitu ya, karena kita bicara yang lebih keseharian yang praktisnya, tetapi yang menjadi basic atau dasarnya ini relasi antara uang dengan uang. Yang perlu kita pahami adalah ya komoditi riba tadi, komoditinya soal dua bentuk yang kalau dipertukarkan harus tunai dan harus setara ya, atau yang cukup dengan harus tunai saja ketika memang itu beda jenis. Tapi kalau jenisnya sama, dia harus sekaligus juga dengan tidak boleh ada selisih. Ya, jadi ada ya potensi riba yang muncul dari akad-akad yang menyalahi aturan tadi. Potensinya ada tuh Pak ya, kayak gitu ya. Makanya memang harus kita kembali mengkaji lah. Ya kalau memang kemudian kita bingung, tinggal ini saja, sudah jangan lakukan sesuatu yang kita betul-betul belum yakin sekali, apalagi yang melibatkan komoditi riba nih ya, tadi seperti emas. Jangan cepat-cepat mengambil penawarannya ketika ada penawaran yang mungkin buat kita menggiurkan nih, sebelum kita confirm sekali apakah itu melanggar atau tidak, sudah saya kira nggak perlu diambil ya. Tinggalkan saja dulu sampai kita betul-betul yakin. Sekali lagi, komoditi riba ini kan cuma itu tadi, hanya 6 golongan yang hari ini mungkin yang paling banyak berkaitan dengan mungkin rupiah dan emas ya, karena hari ini emas kan menjadi instrumen investasi gitu ya, orang bilang investasi, padahal yang terjadi ya nilai mata uang kita yang terkena inflasi sebetulnya kan, penurunan, sementara nilai emasnya tetap, sehingga terkesan emas itu tumbuh, padahal sih sebetulnya nilainya sama gitu. Sebenarnya nilainya sama aja ya? Sama. Jadi kan faktor inflasi yang sekali lagi ini juga disebabkan oleh ekonomi riba juga gitu. Inflasi itu datang ya karena ekonomi riba juga gitu. Jadi berputar-putar pada hal-hal itu saja gitu. Jadi kita bagi yang nyimpen emas lama nih, angkanya udah naik tinggi, padahal nggak terlalu juga ya. Padahal nilai uangnya yang menurun, gitu kan. Seperti hanya pada komoditi yang lain, seolah-olah kenaikan. Padahal yang terjadi, harga beli kita tergerus, daya beli uang kita tergerus. Yang disebabkan karena tadi, hari ini yang beredar, ya kalau kita bicara inflasi, ya kita bicara uang yang beredar jauh lebih banyak dari nilai komoditinya, gitu ya. Jadi sekarang industri keuangan versus industri, ya sebutlah bahan-bahan kebutuhan manusia. Yang hari ini yang lebih besar dan memonceng ekonomi kita ya ekonomi riba ya, dari industri keuangan. Kebayang nggak? Uang yang basicnya adalah alat tukar dijadikan sebagai komoditi, sebagai jualan. Uang yang harusnya untuk membeli jadi uang yang dibeli, kan begitu ya. Jadi anomalinya kan kelihatan. Uang itu adalah alat tukar, dia bukan komoditi. Jadi jangan perdagangkan itu. Hari ini kan terjadi sistem ekonomi hutang itu, dia menjual uang gitu, dia menjual uang lalu mengambil untung dari keuangan uang yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi ya. Kebayang lah buat kita hari ini ya, kalau ini terus menerus terjadi, boleh jadi nanti sumber-sumber daya real kita ya potensi akan terus tergerus. Itu yang menyebabkan inflasi kan, uang beredar lebih besar dari yang menjadi kebutuhan gitu maksudnya. Iya betul, Masya Allah. Gak terasa nih Pak Taufik, pembahasan kita Masya Allah saking menariknya. Kita udah mau sampai di ujung acara nih Pak Taufik. Mungkin sebelum kita mengakhiri ngeri banget edisi kali ini, mungkin Pak Taufik bisa memberikan kesimpulan nih mengenai apa yang kita bahas pada kali ini. Ya, jadi pemirsa Naga TV dimanapun berada, mudah-mudahan bincang solusi ini bisa kita lakukan setiap pekannya, dan ya cerita-cerita tentang bisa tanpa riba gitu ya, semangat-semangat itu ya, itu bisa mengalahkan dari pesimisme kita yang seolah-olah nggak ada pilihan lain selain hanya ngeriba saja ya, karena memang dominasi ekonomi hari ini memang ekonomi riba. Tetapi saya yakin sekali bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala melarang sesuatu bahkan demikian keras kecuali memang kita mampu ya, manusia mampu melakukannya ya. Jadi sekarang yang hari ini terjadi, memang kalau bicara tadi tips jitu buat yang mau, memang ternyata ada yang tidak mau kok. Setelah memang solusinya ada tersedia, ya ternyata ada yang memang tidak mau mengambil pilihan untuk bebas riba. Ya itu kan akhirnya kembali kepada diri masing-masing. Kita hari ini, makanya kita katakan Indonesia tanpa riba. Kalau bebas riba, saya kira nggak mungkin Indonesia bebas riba. Tetapi kalau Indonesia tanpa riba, ayo kita bangun itu di tempat-tempat kita tinggal, di tempat-tempat terdekat kita. Makanya kita punya rumusan ya, tata ketat ya, tauhid, amanah ta'awun pada ruang lingkup yang ketat. Ketat itu kerabat, tetangga, dan teman. Jadi ruang lingkup itu yang harus kita jaga. Makanya kita selalu mengembalikan orang-orang yang kita tidak kenal lalu meminjam uang. Bisa-bisanya orang itu melompati kerabat, tetangga, dan teman yang mereka punya hak lebih besar untuk meminjamkan, untuk beramal soleh. Ya, makanya tahan uang-uang kita hanya kepada ruang lingkup kerabat, tetangga, atau teman, supaya tidak terjadi lompatan orang-orang yang ya akhirnya merusak solusi yang mau kita bangun.
kembalikan mereka kepada kerabat, tetangga, dan teman. Dan 4 bentuk solusi jitu itu, pertama keimanan, lalu fundamental, ya manajemen butuh atau ingin, gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau bicara kemarin sebetulnya kalau disingkat adalah advokasi melepas riba, gitu ya, hak-hak ya atau pembelaan terhadap orang-orang yang sudah terlanjur berhutang. Lalu yang keempat tadi adalah kita bicara ta'awun. Ya, yang pertama menjadi solusi yang kembali pada diri masing-masing. Ayo dikuatkan keimanannya, dipulihkan keimanannya. Nah, 3 lainnya akan kita terus bicarakan setiap pekannya, bentuk-bentuk yang real yang diaplikasikan di masyarakat kita, sehingga kita nggak perlu kebingungan lagi. Ini apa sih, gitu ya? Lalu bentuknya seperti apa? Mudah-mudahan ketika solusi dilakukan, lalu kemudian dibicarakan terus-menerus, ini bisa menjadi inspirasi yang menjadi masif, gitu ya, menjadi mapan. Sebagaimana hari ini lembaga-lembaga riba itu kan sudah demikian masif, sudah demikian solid, gitu ya. Tinggal kita membangun solusi ini ya untuk menyaingi mereka berbekal dengan, karena kita ingin selamat nanti di akhirat, gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah Pak Taufik atas penyampaiannya mengenai riba pada edisi kali ini. Baik, Indonesia tanpa riba itu yang akan kita terus pertahankan bagi pemirsa Niaga TV. Semoga tetap selalu istiqomah dalam memerangi dan menghindari riba. Kita tidak lelahnya mengingatkan para pemirsa tentang bahaya riba dan cara untuk menghindarinya, insyaallah. Baik pemirsa, kita sudah berada di ujung acara. Jangan lupa saksikan Ngeri Banget, bincang riba dan solusinya setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di Niaga TV, televisi UKM, dan para pengusaha, insyaallah. Baik pemirsa, saya beserta tim yang tugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita bertemu di Ngeri Banget edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.